Bagi pemuda, the future is now. Masa depan adalah saat ini. Kalau pemuda itu hanya menjadi pemimpin di masa depan, nggak ada cerita Usama bin Zaid yang menjadi jenderal perang di usia 17 tahunan. Nggak ada cerita Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel di usia 20 tahunan. Tidak ada cerita Jenderal Sudirman yang menjadi jenderal di usia 20 tahunan. Kemudian memimpin perjuangan sebagai jenderal di Indonesia. Jadi pemuda juga menjadi pemimpin saat ini. Dan brother dan sister, karakteristik perjuangan kita adalah konstitusional nir kekerasan. Konstitusional nir kekerasan. Kita sesuai dengan peraturan dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu sejak desain awalnya, Gema Keadilan bertentangan dengan paham-paham yang ekstrim. Baik ekstrim keras ataupun ekstrim lembek. Yang hadir, yang terjadi karena pemahaman, terutama pemahaman agama yang parsial, menyebabkan melahirkan ekstremitas, baik ekstrim keras yang akhirnya menganggap yang lain salah, kafir dan lain sebagainya karena berbeda, bahkan menghalalkan darah orang lain karena berbeda, membom sana sini dan sebagainya. Gema Keadilan tidak seperti itu, konstitusional dan kekerasan. Bukan pula ekstrim lemah, lembek, yang kemudian tidak punya girah urusan agama, nggak peduli terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya. Ibahiyun, hedonisme, bahkan serba boleh, tidak seperti itu. Gema Keadilan berjuangnya konstitusional nir kekerasan, tanpa kekerasan. Kita menyapa hati masyarakat, para pemuda sepenuh hati dengan ajakan kedamaian, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian saat ini di berbagai belahan dunia adalah momentum millennial takeover, generasi milenial, generasi muda untuk memimpin. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti dari generasi muda, termasuk dari Gema Keadilan juga ada yang memimpin Musi Banyuasin, insya Allah. Termasuk insya Allah Kang Iwan Aldes, brother Iwan Aldes juga insya Allah layak untuk memimpin Musi Banyuasin bersama dengan Ajak Haji. Brother dan sister, terakhir saya menyampaikan amanah Munas Gema Keadilan. Pertama, strukturisasi Gema Keadilan di 100% kota kabupaten se-Indonesia, dan untuk di Banyuasin sudah tercapai tentunya. Kemudian merekrut 100 tokoh muda nasional, 50 tokoh muda wilayah, 20 tokoh muda daerah, 10 tokoh muda kecamatan, dan 1 simpul pemuda di tingkat desa. Jadi setelah tingkat kecamatan ke tingkat desa, bahkan kedepannya bisa sampai tingkat beberapa daerah ada yang sudah sampai tingkat RW, koordinator RW. Kemudian pelibatan dan penokohan pemudi dengan pembentukan Gema Pertiwi di semua provinsi sampai tingkat daerah. Mempersiapkan anggota legislatif, pimpinan daerah dari PKS dari kalangan pemuda di setiap dapil pada pemilu dan pilkada 2024. Yang kelima, pembentukan unit usaha kewirausahaan di setiap kabupaten kota. Yang keenam, KTAisasi pemuda di Indonesia dengan target 210.000 pemuda Indonesia. Dan kabar baiknya insya Allah momentum 2024 ini seperti momentum 2004. 2004 kenaikan sampai 600%. Insya Allah tren-tren survei juga saat ini naik, rata-rata naik, bahkan ada yang sampai 2 digit. Biasanya di bawah 4%, sekarang sudah naik. Insya Allah ini adalah keberkahan, termasuk juga keberkahan dari pemimpin kita, karena setahu saya satu-satunya yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah SAW, pimpinan tertingginya
PKS. Dipimpin oleh Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Yang keluarganya tadi ngobrol dengan Pak Bupati di Sumsel juga rupanya. Ada di Sumsel. Dan ketika beliau di Dinsos, interaksi juga dengan Dr. Salim ketika beliau sebagai menteri. Dan insya Allah prinsipnya juga di kita itu prinsipnya syuriatul amal, kerja-kerja yang dimusyawarahkan. Hanya pimpinan tertingginya justru ketua majelis syuro. Karena sistem kita sistem syuro. Jadi secara nilai sejalan dengan apa tadi serasan sekate. Dengan serasan sekate. Karena prinsipnya musyawarah. Dan tadi setelah ini segera sinergi dengan berbagai pihak. Karena pembangunan tidak bisa dengan hanya satu pihak saja. Sinergi dengan sesama pemuda di KNPI, di Karang Taruna, dan juga dengan berbagai OKP yang lain, dengan pemerintah. Karena apapun posisi kita, yang kita hadirkan adalah kemanfaatan. Maksud bahkan di pusat sekalipun posisinya oposisi, pun konteksnya untuk membangun kemaslahatan. Ketika Pak Jokowi terpilih, kita akui beliau sebagai presiden. Dan kita berharap menginginkan beliau sukses. Kita ingin agar program-programnya terlaksana. Karena kalau programnya terlaksana, yang mendapatkan manfaat semua masyarakat. Yang dapat manfaat semua masyarakat. Pembagian tugasnya, kalau yang di pemerintahan melaksanakan, oposisi mengingatkan kalau ada janjinya yang tidak terlaksana. Begitu. Tujuannya sama-sama untuk kemaslahatan masyarakat. Karena kalau sukses sebuah pemerintahan yang dapat manfaat, masyarakat banyak. Dan kita berjuang untuk semua masyarakat tanpa pandang bulu. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Dan dalam konteks itulah kita dibina, dalam konteks itulah kita hadir untuk berkontribusi. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum kepahlawanan bagi teman-teman semua yang saat ini menjadi pengurus Gema Keadilan, berkontribusi beramal. Kalau teman-teman gabung Gema Keadilan karena ingin keuntungan secara ekonomi, secara finansial, siap-siap kecewa. Karena bisa jadi belum atau tidak mendapatkan itu. Tapi kalau bergabung untuk mencari sebanyak mungkin peluang amal soleh, teman-teman telah bergabung di organisasi yang tepat. Insya Allah di sini kita tidak akan kehilangan amal soleh. Insya Allah kita bersama-sama berburu pahala di sini sehingga kita menjadi pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Pahlawan. Kita insya Allah di sini pahlawan Musi Banyuasin, pahlawan Sumsel, pahlawan Indonesia. Bukan saatnya lagi mencari pahlawan Indonesia, ini saatnya menjadi pahlawan Indonesia. Inilah saatnya. Kupas-kupas buah manggis. Kupas-kupas buah manggis. Puas nggak puas, waktunya habis. Buah durian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.